Shalom semua. Suaranya terdengar. Oke, selamat sore semua. Setelah webinar 2020, sedikit lagi kita akan memulai webinar kita. Diharapkan kepada peserta kembali menyalakan cam saat nanti pemaparan dilakukan sama pembicara kita. Dan aku di sini juga mewakili dari Depok datang kepada seluruh peserta Depok 2020. Kiranya webinar kita memberikan insight baru terkait digital marketing dan juga entrepreneurship yang akan dibawakan oleh materi kita di sesi pertama ini. Demikian sambutan dan pemerintah. Oke. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada permata kami untuk memberikan sambutan yang kita hari ini. Oh, kok karena oke, Bang Febi. Selamat datang, Bang. Ini ya, bujur langsung Bang untuk ya, Jojo Aman Banta Krina Permata kelas Krina kita. Sekarang apa ya? Dengung tadi suaranya, nggak kedengaran aku. Saat ini kita mau melakukan pembukaan, Bang. Jadi untuk kamu lakukan pembukaan, Bang, pembukaan kata sambutan untuk webinar kita hari ini. Oh ya maaf ya. Dengung tadi nggak kedengaran. Masih di awal-awal kok. Masih awal ya. Kok. Sorry. Oke. Ya, aku sekarang ya. Ram. Iya Bang, benar Bang. Oh, ya. Bang. Oke, bujur, shalom, menjua-jua, selamat sore Man Banta Krina. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul dan bertemu secara virtual melalui aplikasi Zoom ini dalam webinar digital marketing. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan begitu banyak fasilitas online bagi kita di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Tentunya kita juga punya bagian, yaitu untuk mau belajar dan mengembangkan diri untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas online tersebut guna tetap dapat berkarya dan dengan kreatif dalam kondisi saat ini, sehingga kita boleh tetap menjadi berkat bagi sesama. Webinar hari ini merupakan salah satu program Permata Depok Lenteng Agung yang bertujuan untuk membantu kita dapat memanfaatkan sosial media sebagai alat usaha kita di era teknologi informasi saat ini. Kami berterima kasih kepada Permata Depok Lenteng Agung dan panitia yang sudah boleh menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Begitu juga terima kasih buat adik kami Bramta Ginting yang telah bersedia berbagi ilmu sebagai pembicara dalam webinar kita sore ini.
serta kepada adik kami Tri Asmeli Sembiring yang telah bersedia menjadi moderator dalam webinar kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Runggun dan jemaat gereja kita GBKP Depok Lenteng Agung yang telah mendukung kegiatan webinar sore ini. Atas nama Runggun Gereja GBKP Depok Lenteng Agung, kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Bujur dibatasi masuk-masuk kita. Baik, terima kasih Bang Febi atas kata sambutannya. Perkenalkan, saya Tri Asmeli Sembiring. Teman-teman bisa memanggil saya Tri ataupun Tio. Hari ini saya akan menjadi moderator. Kemudian kita akan sama-sama belajar mengenai social media management. Social media management ini sebenarnya terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh Bang Bram hari ini, kemudian sesi yang kedua di minggu depan akan dibawakan oleh Kak Daniela Isabella. Jadi untuk hari ini ada beberapa materi yang akan kita bawakan. Yang pertama itu mulai dari ngomongin branding. Setelah kita ngomongin branding, kita akan mulai berbicara ke target penjualan. Ketika kita sudah memiliki produk, kita sudah memiliki merek, baru kita berbicara target penjualan kita. Kemudian di materi yang berikutnya kita akan ngomongin STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Kemudian kita akan berbicara tentang unit selling point, untuk lebih menjelaskan ke apa sih bedanya produk kita dengan produk yang lain. Misalnya kalau kita mau berbisnis kopi, apa sih yang menjadi pembeda antara kopi kita dengan kopi para pesaing lain? Karena kita sudah mengetahui kan kalau beberapa produk itu banyak yang homogen, jadi kita harus sedikit memiliki perbedaan di antara produk kita sehingga produk kita lebih dikenal dan kedepannya nanti dapat memenuhi target penjualan yang baik. Kemudian setelah berbicara unit selling point, kita akan berbicara tentang content marketing. Content marketing itu terdiri dari mulai dari perencanaan konten, kemudian eksekusi kontennya seperti apa, hingga media promosinya konten seperti apa. Nah, untuk content marketing ini kita akan berbicara di media Instagram. Jadi konten-konten yang kita buat itu adalah seperti feed ataupun post, begitu juga dengan Instastory. Jadi kita akan berbicara tips and trick untuk konten-konten yang baik dan catchy atau menarik perhatian para user-user lain itu seperti apa sih kira-kira. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam study case. Study case nanti langsung kita akan masuk ke dalam produknya dari Bang Bram sendiri. Bang Bram ini memiliki sebuah usaha. Nanti lewat study case itu, dia akan elaborasi lagi materi-materi yang akan dibahas ke dalam praktik usahanya. Jadi lebih aktual ya, lebih kelihatan, oh teori yang tadi ini ketika praktiknya di usaha Bang Bram itu menjadi seperti ini ternyata. Itu kira-kira setelah kita study case, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan akan nanti bertanya, mungkin bisa lewat fitur chat gitu. Kapan saja bisa bertanya, jadi misalnya kalau lagi di tengah-tengah materi ada hal yang mau bertanya, silakan ada di chat, tapi nanti kita usahakan Bang Bram akan menjawabnya nanti di sesi Q&A. Jadi setelah paparan materinya selesai, kita baru berdiskusi tanya jawab. Begitu kira-kira. Oke, halo, shalom semua. Kedengeran ya semua ya? Halo? Oke,
di back lagi ya, tolong slide-nya dari pertama. Oke, next. Ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Kang Agung. Kali ini saya mau share sedikit pengalaman saya mengenai branding strategi. Oke, ini experience saya sih sebenarnya so far. Saya lebih banyak di strategic marketing communication dan social media. Ini terakhir saya di PT Panen lagi. Nah, oke. Sekarang ini saya setelah udah hampir 1,5 tahun, saya membuka restoran. Bukan restoran sih, lebih kayak Indonesian Creative Food saya bisa bilangnya, yang plating well, namanya Mankena Olahan Rempah Nusantara. Oke, next. Oke, kita langsung masuk aja. What is branding? Branding is karakter sebuah merek yang dibuat untuk sesuai dengan DNA perusahaan. Seperti kalau kalian teman-teman mau bikin tuh ada nama merek, habis itu logo, tampilan visual, lalu ada tone warna, dan semua itu untuk bersinergi sebuah merek. Jadi teman-teman, kalau branding itu adalah kerangka pemikiran apa yang kalian mau jual. Oke, next. Next lagi. Who is your target? Nah, teman-teman, setelah dari branding kalian sudah tahu apa itu branding, lalu kita masuk ke target. Targetnya itu apa sih? Target itu ada 3 kelas kalau menurut pandangan saya, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Apa itu? Kalau kelas A itu, kalau saya bisa bilang lebih kayak sosialita lah, atau kelasnya kalau ngomongin gaji itu udah di atas 5. Kalau kelas B itu kayak lebih kayak kita lah, usia muda, kayak mungkin kalau bisa saya bilang itu sekitar itu UMR 20 juta lah kelas B. Nah, kelas C itu adalah kelas yang kira-kira gajinya itu di bawah UMR ke bawah. Menurut saya pandangannya seperti itu. Lalu, habis dari sudah tahu nih kelasnya. Lalu ada 4P, yaitu produk, place, sorry, teman-teman tolong di mute ya. Sorry teman-teman, tolong di mute speakernya. Teman-teman, sorry, tolong di mute speakernya supaya bisa kedengeran nih. Untuk Stephanie Gin dan Regina ya. Ini belum di mute. Oke. Kita langsung lanjut aja. Promosi yang nanti kita bahas lebih dalam. Oke. And then, nah, ini tuh STP. Ini tuh sebenarnya simple banget, namanya segmentation, targeting, and positioning. Segmentation itu adalah mengelompokkan kategori. Segmentasi membutuhkan treatment yang berbeda. Contohnya, misalnya kalian main di kelas A itu seperti apa treatmentnya. Lalu kelas B seperti apa, kelas C seperti apa. Jadi pendekatannya beda-beda teman-teman. Jadi terus ada banyak yang nanya, bisa nggak sih kalau misalnya treatmentnya kelas A dipakai ke kelas C? Bisa aja, cuman nggak targeted.
gitu sih teman-teman. And then targeting itu apa? Fokus untuk mengejar segmentasi yang tadi saya bilang, channelnya apa aja tuh untuk menuju di, misalnya kalian jualan sesuatu, misalnya apa ya, bisa saya sebutkan ayam goreng deh, tapi harus ada yang unik walaupun sedikit. Uniknya dari apa? Contoh dari ingredients-nya, dari bahannya, atau dari cara penjualan kalian. Jadi menurut saya pribadi, USP itu harus ada, karena kalau kalian sama aja jualan barang, misalnya nih kalian jualan ayam goreng tapi sama aja, sambalnya sama aja, ya akan sulit target kalian untuk melihat produk kalian. Jadi lebih baik kalian harus pikirin matang-matang apa sih perbedaan sedikit, walaupun sedikit, produk kalian dengan produk yang lain. Oke, next. Ya, sorry. Ini adalah kalau saya akan ambil contoh ini namanya, karena saya lama di fashion, saya akan jelasin ini sedikit. Ini namanya brandnya namanya Peggy Hartanto. Peggy Hartanto ini desainer muda yang cukup oke di Jakarta dan di Indonesia, dan dia ini unique selling point-nya kalau menurut teman-teman sih dress ataupun long dress atau gown, Peggy Hartanto ini membuat cutting-an teman-teman di bagian dadanya itu mereka cutting-annya beda-beda. That's why itu unique selling point dari Peggy Hartanto. Next. Oke, ini brand namanya Kamengski. Nah, Kamengski ini brand anak muda. Kalau saya nggak salah itu range-nya sekitar 20 sampai 28-an lah customer-nya. Sosial media. Lingerie ini khususnya teman-teman harus tahu, lingerie ini dia itu kalau model-modelnya itu lebih memilih apa ya, bisa dibilang nggak harus yang cantik banget, yang badannya bagus. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramnya, lingerie mereka itu menjual dengan model yang misalnya badannya agak curvy, agak gemuk, lalu kulitnya agak hitam, lalu matanya sipit. Jadi memang benar-benar harus dengan badan kalian sendiri. Jadi kalian nggak usah takut. That's why USP dari Niples itu seperti itu. Jadi contohnya kayak Barbie deh, yang lebih gampang juga. Itu sekarang itu dia itu menjual agak sedikit curvy, ada yang agak sipit. Nah, beda dengan Barbie zaman dulu. Nah, jadi disesuaikan lah. Jadi biar human being gitu loh. Jadi biar customer-nya pede dengan diri dia sendiri. Oke, next. Oke, ini namanya Matola. Akhirnya, yaitu base-nya dari kayu-kayu Indonesia. Jadi dia istilahnya mengangkat kayu Indonesia tuh bagus-bagus banget dan bisa di-create dengan secantik ini. Jadi benar-benar unique selling point itu benar-benar kelihatan banget dari keempat brand yang saya sebutkan tadi. Oke, next. Next. Oke. Ini kita langsung tadi sedikit basic dari create brand. Yang pertama adalah content marketing. Content marketing itu banyak orang yang dikiranya content marketing itu social media. Content marketing adalah part of social media. Jadi teman-teman harus bisa pisahin dulu nih, digital strategic itu apa, social media itu apa. Nah, baru kita bisa ngomong content marketing. Content marketing itu yang pertama adalah plan, perencanaan. Pahami target audiensnya. Balik lagi teman-teman, kalian harus tahu dulu kelasnya itu kelas apa. Misalnya kelas A, kelas B, atau kelas C. Jadi pendekatannya beda-beda. Harus tahu dulu targetnya. And then create content. Create content itu maksudnya apa? Jadi kalau kalian
saya akan lebih spesifik ngomong ke Instagram dan Facebook ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomongin tentang create konten, kan harus tahu tuh biasanya tone warnanya seperti apa, lalu lebih kayak angle ngambil gambarnya seperti apa, lalu lebih juga fit-nya harus rapi. Fit-nya harus rapi itu adalah kalian harus sesuaikan sendiri dari tone-nya. Jadi misalnya apa ya, Instagram yang sekarang pasti tuh dia tone warnanya tuh nggak belentang-belentong gitu, nggak beda-beda. Misalnya warnanya kalau kopi biasanya tuh yang cool, yang dingin. Kalau misalnya makanan itu lebih ke warm biar menggugah selera lah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Lalu meminimalisir tulisan. Fungsinya untuk apa? Meminimalisir tulisan. Jadi biar sosial media itu apalagi itu lebih ke apa ya istilahnya, ada yang hard sell itu yang baju gitu ya, terus langsung di caption-nya tulisan harga 100.000 itu hard selling banget, that's it. Atau misalnya di Instagram itu ada tulisannya apa ya, gambar baju terus di dalam satu artwork hard selling banget. Nah, teman-teman harus tahu tuh perbedaan hard selling dan soft selling. Soft selling itu lebih ke bercerita yang tadi saya bilang, semakin semakin kalian apa ya istilahnya, semakin kalian tidak serta-merta menunjukkan harga, semakin bagus engagement yang akan kalian terima pada saat di Instagram kalian gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa bercerita tentang soft selling. Contohnya yang gampang gini, kalau sekarang kalian lihat Gojek sudah tidak bercerita tentang mereka itu adalah perusahaan ojek online gitu loh. Udah nggak bercerita itu lagi. Mereka mengangkat tema-tema yang apa ya, tema-tema yang jauh dari hard selling, dari tulisan Gojek tuh jualan ojek gitu loh. Gampangnya lagi adalah rokok. Kalau kalian lihat iklan rokok, dari dulu sampai sekarang nggak ada tuh tulisan rokok, jual rokok dan segala macam. Dan bentuk rokoknya aja nggak pernah kelihatan kalau di iklan. Itu soft selling. Jadi menurut saya pribadi, soft selling itu semakin kalian jago tentang produk knowledge kalian, semakin gampang kalian bercerita tentang produk kalian. Itu sih. Terus ada lagi, diskon. Nah, terus kalau misalnya hard selling boleh nggak sih di Instagram? Boleh. Cuman kalau dari sudut pandang departemen store, diskon itu biasanya kita mainin di 3 sesi yang berbeda. Contohnya misalnya yang ini yang paling dasar ya, misalnya itu Chinese New Year, lalu Lebaran dan Natal Tahun Baru. Ini 3-nya nih. Ini biasanya orang bakal belanja gila-gilaan kalau di sini. Terus boleh lagi kalau misalnya mau hard selling, misalnya kalian ulang tahun, misalnya apa ya, brand kalian ulang tahun atau hari kemerdekaan kalian mau spend budget marketing lebih lagi, itu boleh. Jadi hard selling itu boleh kalau ada sesinya. Kalau saya pribadi setelah saya hard selling misalnya saya tulis diskon 30% di Instagram jualan saya, setelah periode setelah periode apa ya misalnya periode diskonnya sudah habis, saya akan hapus gitu. Jadi tidak merusak feed saya gitu loh. And then cross selling itu apa? Kalian harus tahu tuh, misalnya cross selling, misalnya kalian jual makanan gitu ya misalnya. Cross selling-nya tuh harus tahu, misalnya ada foto makanan dengan minuman, harganya misalnya kalau beli makanannya 10.000, minumannya harganya 5.000, padahal 10.000 juga. Jadi di-bundling, cross selling itu namanya. Jadi biar saling ngangkat lah brand kalian, biar brand kalian lebih laku kayak gitu sih. Oke, next. Oke, study case. Nah, ini saya bisa paling lebih gampangnya ngomong tentang brand saya kali ya. Ini namanya Mankena ID gitu, biar lebih orang karo lah gitu, namanya Mankena memang. Jadi kenapa di situ tulisannya Bara? Jadi gini teman-teman, saya itu punya brand di Bandung namanya Bara. Cuman akhirnya saya tutup dan saya pindahkan ke Jakarta. Saya
pindahkan ke Jakarta, saya ganti namanya Mankena ID, Mankena. Cuma kenapa masih ada bara di sana? Jadi gini, saya membuat sebuah cerita, nah ini copywriting, sebuah cerita bagaimana perubahan nama bara sampai ke Mankena. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri tuh kalau kalian lihat di mankena.id bagaimana saya bercerita pelan-pelan perubahan bara ke Mankena. Jadi harus benar-benar bisa bercerita gitu. Karena saya tidak terlalu suka tipe hard selling gitu loh. Terus juga kenapa jualannya Indonesia, makanan Indonesia gitu teman-teman. Yang saya bilang, saya sebenarnya suka nongkrong. Cuman kalau nongkrong misalnya nih kalian punya coffee shop atau cafe deh, belinya satu, nongkrongnya 1000 tahun. Nah, jadi itu saya kurang suka. Karena behavior orang nongkrong tuh begitu, beli satu kopi, nongkrongnya bisa 3 jam, 4 jam. Kalau saya lebih pribadi, karena saya juga suka makanan Indonesia, jadi saya itu menjualnya Indonesian Creative Food. Kenapa Indonesian Creative Food? Kita ngomong ke USP. Jadi teman-teman gini, makanan saya ini eh, bisa dibilang bukan bukan berasal dari daerah mana, bukan. Tapi karena saya suka makanan Indonesia, saya create sendiri resepnya gitu. Jadi saya ini bukan founder, ownernya ada 2. Saya as a Bramta, ada satu lagi chefnya. Dia tuh saya berdua. Kayak gitu sih. Jadi benar-benar saya create something yang berbeda. Contoh misalnya itu tuh ada ayam bakar rempah. Biasanya teman-teman kalau kalian makan ayam bakar tuh pasti ayam bakar kecap kebanyakan. Dan hati-hati ya teman-teman, kalau kalian main di ayam bakar biasanya dia itu ngebakarnya itu agak di atas doang. Nah, di dalamnya belum matang. Nah, itu salah satu trikinya kalau makan ayam bakar di apa ya, istilahnya di pinggir jalan lah. Lebih baik kalian kalau makan di pinggir jalan, menurut pandangan saya sih makannya yang goreng aja. Tuh. Satu. Yang kedua, itu ada nasi uduk. Itu nasi kuning ya, tapi bukan nasi kuning, itu namanya nasi uduk kuning gitu. Jadi saya create benar-benar berbeda sama jadi sama kompetitor saya. Kalau lo mau makan makanan yang Indonesian Indonesian creative food yang lu nggak pernah makan, lu bisa datang ke Mankena. Sorry, slide. Tunggu sebentar ya teman-teman. Langsung ke study case aja. Bisa di. Oke. Nah, tadi kita sampai mana nih? Oke, sampai terus saya banyak yang mengira ayam bakar rempah itu rempah Indonesia. Rempahnya itu rempah seperti India yang bau akan enggak. Kita tuh rempah itu rempah Indonesia. Nah, jadi saya tuh juga di sini tuh biar bisa mengedukasi. Kalau zaman dulu kopi itu mengedukasi. Contoh saya tahu ya, kayak kopi ini beans-nya pakai apa sih? Nah, jadi dia baristanya akan ngomong. Jadi biar ada engagement. Nah, saya juga melakukan seperti itu. Saya melakukan seperti itu dari ayam bakar rempah saya. Ayam bakar rempahnya bau rempah enggak, karena rempah Indonesia nggak bau gitu. Kalau kalian juga pasti sering lihat kayak misalnya kunyit dan segala macam, itu kan nggak bau rempah yang strong banget gitu loh. Lebih ke sana sih. Terus ayam bakar rempah itu tidak pedas, teman-teman. Jadi rempah itu bukan pedas ya. Jadi mindset-nya harus dirubah. Nah, kenapa saya bikin sampai semengkerucut itu supaya saya bisa memberikan engagement dengan customer saya. Jadi biar ada keterikatan. Jadi dia pada saat makan tuh, ternyata dia mempunyai experience yang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya pribadi dari serangnya itu dari mata, dari lidah, dari semua panca inderanya gitu. Kalau datang ke tempat saya. Terus ada lagi saya jual ayam bakar kacang gitu loh. Kenapa ayam bakar kacang? Yang pertama, tetap saya buat ayam bakarnya itu saya ungkep dengan rempah-rempah Nusantara. Cuman banyak orang yang tidak suka pedas. Nah, kalau ayam bakar rempah itu sedikit pedas. Kalau ini benar-benar nol pedasnya. Jadi benar-benar USP-nya tuh saya bikin semengkerucut mungkin gitu loh. Kalau teman-teman tahu, saya itu suka banget makan, kalau saya sebut merek yang namanya itu Rembulan. Nah, Rembulan itu adalah salah satu benchmark saya untuk membuat makanan Indonesia yang enak. Karena Rembulan itu kalau menurut saya dia itu makanan Indonesia yang platingnya bagus. Jadi tuh mindset orang-orang Indonesia tuh kebanyakan orang itu kalau makan Indonesia tuh yang berantakan, enggak gitu. Kalau kalian makan di restoran-restoran, makanan Indonesia tuh malah pertama susah dan mahal gitu. Jadi teman-teman harus tahu tuh.
apa ya, boundaries-nya itu seperti apa. And then lalu apa lagi ya? Oh iya, di sini saya meminimalisir tulisan. Jadi kenapa? Karena tadi saya bilang saya lebih suka bercerita gitu loh. Jadi pada saat kalian melihat foto makanan saya, kalian akan tahu nih, ternyata di balik foto ini tuh ada apa sih? Jadi saya nggak pernah langsung tulis apa ya istilahnya, nggak pernah saya tulis langsung harga dan segala macam, nggak pernah gitu. Kecuali di Instastory. Nah, Instastory saya itu boleh. Biasanya saya kalau ada promosi-promosi itu di Instastory. Kenapa? Karena dia 1 hari habis. Kalau di feed kan agak susah gitu loh. Nah, itu mungkin menurut saya pribadi yang bagus-bagusnya nggak. Ada kekurangannya nggak? Ada. Contohnya adalah kalau kalian lihat di Instagram mangkena.id itu fotonya itu warnanya cool. Cool itu lebih ke kopi. Nah, kekurangannya saya di situ. Jadi next-nya saya akan edit yang lebih agak warm. Nah, ngedit itu pakai apa? Biasanya pakai VSCO atau Snapseed ya, kalau nggak salah gitu loh. Jadi kalian harus saya tidak akan mengajarkan di sini, kalian bisa googling sendiri gitu caranya, gimana cara mengedit seminimal mungkin. Udah banyak kok sekarang ngedit dari HP yang gratis yang udah bagus gitu. Tinggal kalian tahu main brightness dan segala macamnya. Oke, kurang lebih sih kayak itu sih. Jadi memang, oh iya di sini saya juga, kalau kalian lihat itu kan followersnya itu terakhir 740 followers ya. Nah, kenapa followingnya 2? Nah, karena ini biar tahu orang-orang, teman-teman. Itu benar-benar dari unique selling point-nya. Yang Mankena itu yang punya siapa? Jadi benar-benar 2 orang. Jadi saya nggak pernah follow orang kalau di mankena.id. Bukan sombong, bukan. Tapi memang itu sudah, kerangka pemikirannya sudah saya bikin sedemikian rupa. Oke. Terus, next. Nah, kurang lebih sih seperti itu sih teman-teman. Jadi biar kalian tahu apa sih sebenarnya, kalian harus tahu dulu awalnya itu bagaimana cara membuat sebuah brand gitu loh. Kalaupun kalian masih bingung nih atau masih banyak pertanyaan lagi, fine, nggak apa-apa, nanti bisa tanya, atau kalau kalian bisa istilahnya bisa WhatsApp saya atau bisa cek di Instagram saya gitu. Dan terakhir, ini beberapa pertanyaan yang biasa diajukan. Contoh, mana yang lebih baik jadi karyawan dulu, baru usaha, atau langsung usaha? Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan basic banget yang biasa diajukan kepada saya kalau saya lagi sharing pengalaman. Yang pertama itu, kalau pandangan saya, kalian itu lebih baik kerja dulu gitu. Alasannya apa? Bukan serta-merta mencari modal, bukan. Tapi adalah kalian harus tahu bagaimana kalian akan pada saat kalian akan menjadi bos di usaha kalian, kalian akan tahu kalian mau memilih bos seperti apa. Karena pada saat kalian di perusahaan-perusahaan, maksudnya pada saat kalian kerja menjadi karyawan, nah kalian akan di-lead sama orang. Nah, itu jadi lebih kayak ke problem solve-nya kayak apa, risk manajemennya seperti apa. Jadi pada saat kalian setahun atau 2 tahun kalian belajar di perusahaan, cara manajemen waktu bagaimana. Nah, dari situ sih menurut saya kalian terapkan ke lebih ke brand kalian yang akan kalian buat. Jadi menurut saya pribadi alasannya itu lebih ke sana sih. Jadi kalian bisa menentukan mau seperti apa, gampangnya seperti itu. Ini sih sebenarnya beberapa pertanyaan dari ketua permata kita nih, Bang Rama nih. Cuman ini pertanyaan bagus-bagus banget, dan ini memang biasa ditanyakan sama audiens saya. Yang kedua, tips cara memilih branding. Oke, yang tadi saya bilang, saya balik lagi. Kalau bisa berangkat dari apa yang kalian suka, baru create brandingnya. Contoh, saya suka makanan Indonesia. Ya udah, saya create dari situ aja. Jadi create-nya dari namanya aja bahasanya bahasa Karo gitu loh. Makanya bener-bener Indonesia banget. Cuman biasanya teman-teman kalau kalian lihat tuh restoran-restoran besar itu ngangkatnya kalau nggak Bali, Jawa, enggak lah. Karena saya orang Karo, saya angkat. Jadi mankena banget. Jadi biar orang tahu tuh ternyata di Indonesia ini bukan Bali sama Jawa doang, ternyata ada Batak, dan Bataknya Batak Karo, lebih ke sana sih. Itu alasan saya, unique selling point saya di sana. Lalu, nah, hard selling or soft selling. Yang tadi saya akan jelaskan lebih rinci sedikit. Kalau hard selling boleh banget. Cuman kalian harus tahu nih lebih ke waktunya kapan, habis itu butuh nggak sih kalian hard selling gitu. Dan kalau soft selling itu kalian harus
menurut pandangan saya kalian harus sering baca sama ngobrol sama teman-teman sih. Jadi biar apa ya, pengetahuan kalian lebih banyak dan kalian nulisnya lebih gampang gitu. Jadi permainan katanya lebih bagus. Oke. Next tadi yang tadi tempat tadi. Nah, terus nah ini banyak banget. Pada saat kalian kalau kalian googling cara marketing sosial media itu banyak banget. Nah, nanti ada di sesi 2 itu. Oke, saya akan menjelaskan basic-nya dulu. Setelah kalian apa ya, membuat suatu brand gitu, udah oke nih, udah bagus, udah pack banget, udah rapat banget, itu nggak ada bisa selanya. Nanti kalian bikin namanya ada Instagram Ads, lalu ada promosi-promosi lainnya lah. Nanti akan dibahas di sesi 2. Setelah itu kalian harus bisa menimbulkan, kalau menurut pandang saya ada WOM. WOM itu ada word of mouth. Itu apa? Itu adalah kalau di hierarki marketing tuh itu paling atas deh gitu kalau strateginya, karena di situ sudah menimbulkan trust. Contoh misalnya nih, saya nih udah beli makanan di Mankena, terus saya ngomong ke Bang Rama, makan dong di Mankena, udah pasti enak terjamin. Nah, itu sudah ada trust. Nah, kalian harus menumbuhkan itu dengan caranya dengan apa? Yang tadi, strategi-strategi yang warnanya harus bagus, lalu fotonya harus bagus, bisa bercerita tentang produk kalian gitu loh. Lebih ke sana sih. Nanti pada saat itu kalian sudah mendapat top of hierarkinya gitu loh, word of mouth gitu. Lalu ini ada lagi nih dari Bang Rama semua nih. Dalam bisnis penting mana menambahkan orang marketing or sosmed spesialis untuk meningkatkan sales. Oke, jadi gini, kalau menurut pandang saya, ini saya ngomong brandnya itu UMKM ya teman-teman. Jadi kalau menurut pandangan saya, kalian bisa menjadi orang marketing? Bisa, karena kalian produk knowledge-nya sudah kelotok, karena itu brand kalian. Kalau menurut pandangan saya, kalian lebih baik pakainya sosmed spesialis sih. Jadi biar tahu nih, engagement, terus ada reach, nah itu saya nggak bisa bahas di sini gitu. Jadi pada saat kalian memakai sosmed spesialis, jadi message yang mau kalian tuangkan lebih rapih gitu. Cuma balik lagi teman-teman, itu semua bisa dipelajarin, disesuaikan dengan budget kalian. Kalau kalian belum mampu untuk pakai sosmed spesialis ya sendiri aja, tapi emang harus effort gitu. Dan saya pribadi pun masih sendiri gitu loh, karena bentuk bentuk usaha saya masih UMKM gitu sih. Tapi balik lagi sekali lagi, semuanya itu harus bersinergi. Marketing, kalau kalian di perusahaannya marketing, sales, habis itu purchasing lah. Nah, itu harus bersinergi supaya kalian jalan. Lalu, nah, tips untuk beginner dalam bisnis makanan. Oke, karena kemarin aku udah ngobrol sama anak-anak Permata Pop, kayaknya lebih banyak bisnisnya di makanan, jadi aku akan lebih heavy di makanan. Yang pertama, cintai dulu produknya. Aku akan balik lagi ke sana, cintai dulu produknya. Misalnya kalau saya suka makan Indonesia, ya saya bikin makan Indonesia. Kalau kalian suka kopi, ya bikin kopi. Tapi saya pribadi tidak merekomendasikan kalian buka kopi. Alasannya apa? Udah banyak, gitu loh. Kalau kalian mau bikin kopi, kalian harus bikin yang USP-nya benar-benar beda. Saya bisa kasih contoh, kopi tuku. Kopi tuku tuh menurut saya adalah foundernya istilahnya kopi ready to go gitu, yang dari online. Nah, dia create itu bagus banget sebelum orang banyak yang ada yang main. Gitu. Kalau di Jakarta itu menurut pandangan saya itu, kalau boleh saya sebut brand, biar enak kali ya sebut brand, itu Tuku, Animo, nah itu the best duo-nya tuh kalau di Jakarta tuh. Nah, Tuku itu agak sedikit lebih bukan pahit ya, lebih kopi susu. Kalau Animo tuh yang terkenalnya lebih ke creamy. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian mau main kopi, kan harus cari benar-benar beda apa nih. Saya pernah minum kopi di salah satu di daerah Jakarta Pusat. Bukan kopi, jadi dia non kopi namanya matcha. Nah, saya suka banget matcha teman-teman. Jadi kalau saya biasanya ke coffee shop, saya mesennya matcha. Tapi dia tuh matchanya pakainya Srikaya matcha, benar-benar pakai Srikaya diaduk sama matchanya. Itu gimana rasanya teman-teman, dan enak. Nah, kayak gitu sih teman-teman. Harus tahu nih apa nih yang beda. Satu lagi sama matcha nori. Jadi kalau kalian minum rasa matcha tapi campur nori. Nah, kayak gitu deh teman-teman. Kalian harus temukan dulu itu kalau kalian benar-benar main yang udah banyak pemainnya gitu, kayak coffee menurut pribadi itu udah banyak banget pemainnya. Dan sekarang lagi in banget gitu loh. Oke. Terus stock opnam. Nah, stock opnam ini harus sesuai dengan modal kalian. Jadi harus pelan-pelan tuh naikinnya.
kalau menurut pandangan saya, kalian harus hitungin dulu HPP dengan baik, baru kalian mainin harga dan segala macamnya. Oke, nah ini penting banget sih. Ini Bang Ram emang hebat, Bang Ram kita nih. Jadi ini dia kemarin ngobrol banget banget. Bener, penting nggak sih R&D untuk mendukung bisnis? Bener banget, research and development, bener. Jadi teman-teman kalau aku bisa sharing, aku tuh pada saat aku mau Mankena itu aku research ke banyak tempat gitu. Makanya tadi aku kalau bisa sebut nama itu salah satunya adalah apa tadi itu namanya? Itulah makanan Indonesia itulah. Nah, rembulan. Nah, itu aku research jadi aku tuh makan Indonesia tuh udah banyak banget gitu. Aku keluarin uang yang cukup lumayan gitu ya menurut pandangan aku untuk research and development. Pada saat saya research and development, akhirnya saya tahu nih, oh ternyata ini masih ada sisi ini yang belum banyak yang main. Akhirnya saya main di sana gitu. Jadi research and development itu penting banget agar product knowledge yang kalian punya itu makin kuat. Jadi kalian tahu nih kelemahan kompetitor tuh apa gitu sih. Terus terakhir, ini dari Bang Rama juga tetap, apakah dalam situasi seperti ini menggunakan GoFood dan GrabFood menjadi shortcut mendapatkan sales? Itu menurut pandangan saya benar. Tapi teman-teman harus tahu, kalau main di ojek online, menurut pengalaman saya, kalian itu, aplikasi online menurut pandangan saya itu lebih ke, jadi dia tuh kalau misalnya nih kalian bikinnya di daerah GBKP Lenteng Agung, jadi tuh range-nya itu hanya 4 kilometer ke kanan, 4 kilometer ke kiri, depan belakang 4 kilometer kalau saya nggak salah ya. Jadi kalian harus siap gitu pada saat kalian bikin di daerah GBKP, ya targetnya cuma 4 kilometer itu doang gitu. Kalau lebih dari 4 kilometer itu berarti harganya udah lumayan mahal untuk ongkosnya. Jadi kalian harus bisa mainin itu tuh. Terus kalian harus tahu juga, ada misalnya kalau di online itu, dia itu ada potongan 20% di setiap di setiap makanannya. Misalnya kalau kalian jual 35.000, kalian akan dipotong 20%. Nah, gimana caranya kalian bisa untuk menjual di GrabFood atau GoFood? Biasanya kalau saya pribadi, saya mainnya, saya akan markup sedikit. Jadi saya sudah siapkan 20% itu untuk dipotong dari markup saya. Biasanya kalau kalian bisa lihat lah, kalau kalian beli kopi di tempat aslinya sama di online pasti lebih mahal yang kopi. Habis dari itu, nah ini bentuk promosinya. Kalian harus tahu. Promosinya itu, budget marketingnya itu bisa kamu yang tanggung atau kamu markup lagi. Misalnya nih, kalau saya pribadi ya, saya jual misalnya 30.000, oke? 3.000 itu udah dipotong buat 20% misalnya gitu kan. Tapi saya biasanya saya tambahin lagi 10.000 untuk budget promosi. Total saya hanya dapat misalnya berapa tuh tadi? 30, anggaplah 10.000 gitu. Saya hanya dapat 20.000 gitu. Jadi memang budget promosinya itu kalian harus bisa, terserah kalian mau kalian markup lebih jauh lagi, dan biasanya susah jualannya kalau terlalu mahal. Kalau di customer behavior-nya di online itu biasanya sukanya yang diskon, kayak gitu teman-teman. Jadi makanya lebih baik kalian harus disesuaikan, benar-benar disesuaikan dengan target audience kalian. Mampu nggak dia beli harganya terlalu mahal atau terlalu murah gitu loh. Misalnya terlalu murah tuh terkadang orang tidak mau beli juga gitu karena ada satu dan lain hal. Oke, dan gini teman-teman, kembali lagi, untuk bikin semua ini, mau online maupun offline, harus harus basicnya dari 4P tadi, gitu loh. Ada yang 4P dan STP. Itu sih kurang lebih, teman-teman. Thank you. Terima kasih Bang Bram atas paparannya, sangat bermanfaat bagi kita. Nanti akan coba kita rangkum lagi ya, apa-apa aja yang jadi poinnya. Saat ini kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan nih Bang yang sudah masuk via chat. Kita mulai dari yang pertama nanya ya, dari Brenda Karina Putri Sinulingga. Ini pertanyaannya Bang Bram. Jadi ceritanya Brenda ini sempat ragu untuk untuk mulai berusaha, gitu. Dia ragunya itu mendingan sendiri atau join sama teman-teman ya Bang.
Kalau menurut Bang Bram sendiri, lebih prefer kemana? Lebih prefer ke bisnis sendiri atau join sama teman? Di-share dong Bang, plus minusnya itu seperti apa? Gitu. Ini Bang Bram mau kita kasih tahu pertanyaan-pertanyaan apa aja atau satu-satu mau dijawab? Satu-satu ya. Oke, itu tadi Bang, pertanyaan dari Brenda, plus minusnya untuk usaha itu mendingan sendiri atau join sama teman. Kalau dari sudut pandang Bang Bram sendiri seperti apa? Thank you Bang. Oke, ini Brenda. Jadi begini Brenda, abang tuh udah pernah 2 kali usaha gitu, yang bareng sama teman-teman sama yang sendiri. Nah kalau yang ini tuh saya jadi gini, waktu itu abang punya partner, akhirnya gagal. Pertama adalah apa yang kita bahas dulu ya, plus dan minusnya kalau usaha bersama. Oke, plusnya yang pertama adalah kalian ada teman berbagi, teman untuk apa ya, sharing tentang produk kalian gitu. Jadi lebih baik kalian pilih. Dan minusnya adalah kalau bagi hasil, semakin banyak teman kalian, semakin dikit kalian yang apa ya kalian dapatkan, karena memang benar apa namanya istilahnya kalau di dunia bukan di hukum ekonomi itu lebih kayak high risk high return gitu. Semakin gede budgetnya yang kemungkinan besar dapatnya semakin gede, itu wajar. Nah, kalau menurut Abang lebih ke disesuaikan sih Brenda, kamu baunya budgetnya berapa, kamu sepede apa produknya biar kamu berani jual sendiri, atau kalau nggak pede, kalian sempat gagal 2 kali gitu ya. Jadi Abang lebih berpikir punya partner yang beda kemampuan gitu. Contoh misalnya nih, Abang ini partnernya Abang ini lebih bisa ngomong, bukan lebih apa ya, kalau istilahnya kalau di corporate tuh corporate face gitu, lebih bisa menjelaskan ini produk knowledge-nya seperti apa, jualannya apa, bikin program marketingnya apa, itu Abang. Cuman partner Abang itu chef. Nah, jadi benar-benar mempunyai 2 keahlian yang berbeda biar bersinergi. Itu sih. Jadi lebih baik Brenda plus minusnya udah Abang jabarkan sedikit. Jadi kalian bisa timang-timang nih, kalau misalnya gue punya temen 3, kemampuannya sama, terus modalnya sama. Nah, tuh pikirin tuh bagaimana caranya biar kalian bisa sharing, istilahnya bisa sharing pengetahuan dan sharing modalnya seperti apa. Kayak gitu sih. Kurang lebih gitu sih Bang Tio. Oke, terima kasih Bang Bram. Silakan di wah siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Bram atas penjelasannya. Jadi tergantung preferensi masing-masing ya kalau mau join sendiri atau berdua, tapi yang pasti itu kalau join sendiri itu risikonya kita tanggung sendiri, profitnya juga kita tanggung sendiri. Begitu ya Bang? Kalau berdua ya, jadi kita akan sharing risiko dan kita akan sharing profitnya juga. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Kak Bagasianari Tarigan. Dia ingin menanyakan langsung Bang via audio langsung. Silakan Kak Bagasianari Tarigan, bisa dihidupin audio dan videonya kalau bisa. Oke, shalom. Perkenalkan Bang, nama saya Bagasianari Tarigan, saya dari Permata Palangkaraya. Ingin menanyakan bagaimana Abang survive di bangun usaha mankena seperti itu. Karena saya sering berpikir buka usaha tapi nggak jadi terus karena pertama takut gagal, terus kedua itu mikirnya terlalu banyak gitu. Nah, bagaimana Abang bisa melakukan hal seperti itu? Apalagi tadi Abang bilang sudah 2 kali membuat mankena lebih
bereksplor oleh masyarakat lagi, khususnya di Jawa gitu Bang. Bagaimana gitu Bang, secara Abang untuk bisa seperti itu gitu. Mungkin itu aja Bang pertanyaan dari saya, atau ada tips-tips mengenai supaya kita pemuda permata tidak langsung down menyerah ketika buka usaha gitu Bang. Mungkin itu aja Bang, terima kasih. Oke, thank you Bagas. Pertanyaannya bagus gitu. Kebanyakan anak muda gitu gitu. Memang apa ya? Gue bisa bilang lebih ke gini loh. Yang tadi balik high risk high return. Kalau misalnya kalian modalnya gede, ya kalian dapatnya juga gede. Itu udah apa ya? Udah hukum bisnis lah. Kalau abang nggak salah gitu loh. Nah, yang pertama kalian gak usah takut, buka dulu. Nah, yang tadi abang bilang dari materi abang, kalian harus buka kalau UMKM itu apa yang kalian suka gitu. Kalau abang suka makanan Indonesia, jadi abang bukanya masakan Indonesia gitu, tapi yang kreatif, yang plating well, yang platingnya bagus gitu loh. Karena memang kalau di Jakarta makanan Indonesia itu di-appreciate. Nah, jadi gini, abang pernah 2 kali gagal, habis dari situ abang belajar lagi apa yang kurang ya. Makanya abang masuk ke departemen store tadi. Jadi pada saat abang 2 kali gagal ini, abang belajar di departemen store itu. Abang as a markom and social media, belajar nih. Jadi abang nanya-nanya ke semua orang. Contoh, misalnya, kalau misalnya abang di kantor ya, dulu tuh abang nanya ke orang-orang operation, nanya ke orang sales, gimana sih mereka biar bisa bertahan, apalagi kalau orang-orang apa ya, customer service gitu biasa sering dimarah-marahin tuh. Nah, kalian harus research lagi, harus research dulu, apa bener nggak nih produk gue dibutuhkan nih, apalagi tadi Bagas ya di daerah Palangkaraya ya kalau nggak salah ya, produknya Bagas ini orang-orang Palangkaraya itu mampu nggak belinya gitu loh. Jangan nanti bikin terlalu tinggi jadinya nggak laku gitu. Disesuaikan sama istilahnya tuh ke behaviornya, customer behaviornya, sosial ekonomik statusnya di daerah Bagas. Nih abang punya contoh lagi. Abang namanya Bara itu abang bikin di Bandung gitu. Menurut pandangan abang di Bandung itu ya cuma 2 jam dari Jakarta. Ya oke lah. Ternyata beda banget 180 derajat. Ternyata di Bandung itu orang-orang itu untuk makanan Indonesia tuh lebih suka yang digoreng-goreng gitu. Lebih kayak makanan Sunda gitu. Terus lebih kayak di Bandung itu kalau yang makanan Indonesia yang plating well, yang bagus, yang rapih, yang banyak akan rempah gitu tuh kurang laku gitu. Jadi abang survive setahun, ini ada lagi survive setahun. Terus abis itu corona lagi. Nah, jadi abang cuma buka di Bandung tuh cuma 9 bulan, sisanya abang tutup 4 bulan gitu. Benar-benar corona, nggak dapat duit sama sekali. Tapi bagaimana cara kita bertahan? Ya udah. Yang tadi, abang karena punya chef yang bagus gitu. That's why abang bisa kerjasama dengan dia. Jadi abang bikin open PO gitu. Yang pertama dari makanan abang sendiri. Yang kedua, chef abang ini sebenarnya lebih bisa main di western and pastry gitu loh. Jadi mankena kan makanan Indonesia ya, tapi abang paksakan udahlah jual aja pastry sama western biar yang penting ada duit dulu laku. Jadi biar mankena ini tetap berproduksi lah, jangan sampai yang stop banget gitu loh. Nah, habis itu setelah 4 bulan abang bertahan seperti itu, akhirnya abang sudah kalau di Bandung terus gue bakal mati deh. Dan akhirnya abang pindahkan ke Jakarta gitu. Puji Tuhan abang setelah abang 4 bulan stop di Bandung bener-bener nggak buka tuh restoran, akhirnya abang buka di Jakarta dengan mengganti bisnis plan-nya gitu teman-teman. Bisnis plan-nya seperti apa? Nanti Bagas bisa WhatsApp abang atau kita sharing lebih dalam lagi. Ke situ sih Bang Tio. Terima kasih Bang Bram. Gimana Bang Bagas, ada pertanyaan beranak selanjutnya atau ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada yang kurang serak? Tapi Bang Bram, boleh dong ditekankan sekali lagi. Jadi ketika kita sudah punya bisnis plan bagus, R&D bagus, kita udah manajemen risiko bagus, tapi kita belum berani nih memulainya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nih Bang untuk
mulai berani nih terjun ke dalam usaha itu tuh gitu. Kalau kata Tokopedia kan mulai aja dulu ya gitu. Nah, ini cara untuk memulai aja dulu ini seperti apa nih gitu? Apakah langsung modal nekat gitu atau seperti apa gitu? Yang bikin Bang Bram waktu itu berani itu apa, Bang? Kepepet atau memang passion atau seperti apa? Oke. Waduh, nih pertanyaannya bagus banget nih. Mungkin ini apa ya, beranak dari pertanyaan Bagas kali ya. Lebih ke sini sih. Yang tadi Abang bilang, gua itu udah gagal 2 kali gitu. Dan itu pada saat gua gagal, saya tuh lebih kayaknya gua harus belajar di tempat yang jualannya banyak. Departemen store itu banyak banget jualan. Misalnya nih di departemen store kan jual ada baju, ada lipstick. Jadi kalian belajar Abang tuh belajar banyak banget di departemen store. Dari situ Abang menumbuhkan niat untuk berbisnis lagi karena menurut pandangan Abang punya pengalaman udah cukup untuk explore to the next level, ke level yang selanjutnya yaitu menjadi entrepreneur. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kalian takut mau buka ya nggak bisa. Kalau kalian masih itu namanya masih mental karyawan. Nah, kalau kalian udah punya mental entrepreneurship ya harus buka gitu, harus siap menerima resikonya. Kalau kalian masih mental karyawan nggak apa-apa, belajar lagi apa yang menurut kalian kurang. Pada saat kalian sudah siap, Abang yakin kalian bisa buka sih. Jadi gitu. Jadi menurut pandangan Abang, kerangka pemikirannya dirapiin dulu, dibagusin dulu, produknya apa, lalu pede nggak sih Bagas dan teman-teman lain jual. Kalau udah pede, ya bisa di-share, bisa kalian lakukan gitu. Nanti teman-teman akan menemukan kendala masing-masing. Jadi kendala gua sama kendala Bang Tio atau sama kendala Bagus tuh beda-beda. Gitu sih. Lebih ke sana sih, lebih ke pede aja gitu. Apalagi kita orang Batak Karo kan harus pede. Itu sih Bang Tio. Oke, terima kasih Bang Bram. Jadi pertama kita kuatin dulu di R&D-nya, kita pede, habis itu ya untuk membuktikan mental kita bagus atau enggak itu ya kita nyemplung dulu ya Bang ya ke dalam dunia bisnisnya ya. Gitu. Benar. Oke. Oh, ada nih Bang, kalau ngomongin tentang melanjutkan dari pertanyaan Bang Bagas tadi, boleh kalau tadi saya rangkum berarti ketika Abang berada di dalam titik lowest point of your entrepreneur, jadi udah fail 2 kali gitu ya. Nah, yang bikin Bang Bram untuk tetap step up dan bangkit itu apa Bang? Itu kalau yang kita dengar tadi kan Bang Bram memang tidak menyerah nih ya, jadi memang balik lagi jadi karyawan, kemudian memperdalam ilmu-ilmu, kemudian nyemplung lagi nih. Seperti itu ya Bang ya. Nah, jadi yang kalau saya nih mau nanya nih, kenapa ketika Bang Bram sudah fail 2 kali, kenapa nggak udah aja deh jadi karyawan aja lagi? Gitu. Kenapa? Ya karena malu. Kenapa? Oh, malu ya berarti ya Bang ya? Bukan, lebih ke ini, malu lah sama harga gintingnya gitu loh. Mas, mentalnya cuma segitu. Coba lagi gitu loh. Jangan takut. Tapi, nah ini pertanyaan bagus nih Bang Tio. Kalau kalian sudah gagal berkali-kali, tapi akhirnya kalian memutuskan untuk menjadi karyawan, fine banget, nggak apa gitu kan. Karena harus tetap tahan hidup gitu. Kalau menurut saya banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya istilahnya kalau misalnya gue gagal lagi, mungkin gue akan menjadi karyawan dan gue sudah menyiapkan mental untuk akan hal itu. Jadi mental kita nggak boleh down. Mental kita tuh harus tinggi. Jadi apapun resikonya kalian udah siap. Oke. Jadi kalau udah punya mimpi untuk sukses, jangan lupa juga ya untuk prepare for the worst ya. Mungkin yang penting kalau kita gagal 3 kali, jangan penyebab gagalnya itu 3-tiganya sama ya Bang ya. Kalau kayak gitu kan kita nggak belajar ya. Oke, begitu ya Bang Bagas. Nanti kalau ada yang mau ditanya bisa lewat jalur pribadi lagi barangkali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Stefani Ginting. Halo Bang, mau tanya dong, dalam bisnis kecil ini, mana sih yang harus difokuskan? Mouth to mouth marketing atau langsung kita gas ke sosial media marketing Bang? Kira-kira seperti apa? Gitu Bang Bram. Bisa diulang Bang Tio? Tadi pertanyaannya? Stefani nanya nih, kalau dalam berbisnis kecil nih, usaha kecil atau mikro kayak gini,
lebih mending kita fokus di mana sih? Lebih fokus marketing mulut ke mulut atau langsung kita terjun ke dalam sosial media marketing? Oke. Ini pertanyaannya Abang bisa jawab dengan simple. Jadi gini sih, pertama adalah bukan mulut ke mulut ya. Jadi kalian mulut ke mulut itu dalam bukan artian dari omongan doang. Mulut ke mulut itu bisa dari instastory kalian. Itu kan mau tuh, tapi bentuknya gadget. Nah, jadi lebih ke sana sih. Pertama nih, kalian harus pede dulu kalau produk kalian enak, maksudnya bukan enak ya, siap untuk customer, bukan kalayak itu terima. Coba misalnya nih, kayak dulu nih, gue bikin misalnya apa ya, dulu waktu gue gagal minta tolong ke teman-teman untuk share, nggak masalah itu matumat. Nanti biasanya nih ada istilahnya, kalau apa namanya, kalau abang tuh bilang gini, ya udahlah kalau teman gue bikin usaha, gue bantu dengan beli makanannya gitu loh. Tapi kalau misalnya dari situ akan nanti ini teman kalian misalnya ada 10 nih, ya kan? Pasti akan tershort lagi. Mana misalnya 7 yang akan jadi loyal customer kalian. Nah, dari sinilah kalian baru bikin sosial media yang bagus gitu loh. Soal misalnya bagus, misalnya dari kontennya sih, dari Instagramnya, dari apa ya, dari rasa. Nah, jadi gini, jadi Instagram, Facebook, apapun tentang marketing sama rasa itu harus bersinergi gitu. Jangan udah Instagramnya bagus, fotonya bagus, rasanya kurang bagus gitu. Jadi benar-benar bersinergi. Jadi kalau istilah di anak-anak agency itu ada 360 marketing strategic gitu loh. Jadi jangan hanya apa ya, jangan hanya marketingnya aja yang di sugar coating gitu, jangan yang dibagus-bagusin. Cuman emang rasanya harus bagus gitu loh. Jadi gini, satu sih, kita tidak bisa mengenakan semua lidah gitu. Makanya kalian harus R&D dulu. Makanya budget R&D itu gede memang. Di perusahaan juga seperti itu. Mungkin Bang Tio juga tahu budget R&D itu memang gede gitu loh. Jadi memang pada saat kalian research and development, kalian harus tahu nih mana kekurangannya gitu loh. Ini ada satu cerita inspiratif dari salah satu apa ya, makanan namanya martabak bongki. Nah, ini namanya martabak bongki, ini ada di Depok gitu lah. Jadi dia research and development-nya itu 2 tahun baru bikin martabak. Bayangin teman-teman, 2 tahun baru bikin, akhirnya setelah dia research and development 2 tahun, akhirnya dia berani membuka apa ya, toko martabaknya dia sendiri gitu. Keunggulannya apa gitu? Karena abang juga sering research sering research makanan gitu ya. Keunggulannya adalah kalau misalnya nih abang biasa bikin beli martabak manis misalnya gitu ya. Kalau dibesokin rasanya udah nggak enak, tepung banget gitu loh. Nah tapi martabak bongki ini enggak gitu. Mungkin rasanya turun, misalnya nih yang martabak si A nih apa ya, dia bisa turun rasanya hampir 40%. Kalau yang satu lagi nih si bongki ini hanya turun kurang lebih 10% gitu loh. Nah caranya gimana? Research and development. Jadi teman-teman harus tahu dari situ, research and development dulu, baru penjualannya boleh dari mouth to mouth, dari WhatsApp ke WhatsApp, fine. Jadi kalian kalau punya brand, jangan malu gitu WhatsApp, gue punya brand nih, tolong dong, kalau lo suka, belilah. Nggak masalah, harus tebal muka lah. Kalau nggak, brand kalian nggak dilihat orang gitu loh. Kayak gitu sih Bang Tio. Oke, terima kasih Bang Bram. Jadi pada dasarnya kalau kita ngomongin mouth to mouth dengan social media marketing itu masih masuk dalam lingkup yang sama ya, gitu. Jadi tidak sesaklek itu perbedaan mouth to mouth itu karena dia lewat mulut, sosmed itu karena dia lewat sosmed. Pada intinya kan gaya personal to personal. Nah, kemudian ini Bang, ada pertanyaan. Kalau kita sudah punya budget nih dalam berbisnis, misalkan 100 juta modal kita keseluruhan. Nah, kita arrange biaya R&D itu kira-kira porsinya sebaiknya seberapa banyak Bang gitu. Karena kalau kata Bang Bram bilang biaya R&D itu besar, ya benar besar. Tapi kira-kira itu gimana nih Bang, kita kalau mau nyusun biaya R&D itu seperti apa sih, hal-hal yang harus diperhatikan itu seperti apa kira-kira gitu Bang Bram? Oke, thank you Batio. Kalau mungkin gua nggak akan serta-merta misalnya 100 juta, enggak. Misalnya gini, contoh misalnya yang kecil dulu deh, kita ngomong UMKM kali ya. Misalnya 10 juta kalian punya, terus kalian mau bikin ayam goreng gitu ya. Mau bikin ayam goreng pecel lele deh, pecel lele di pinggir jalan. Kalian harus minimal harus 5 lah. 5 kalian cobain tuh pecel lele seluruh Jakarta misalnya gitu loh. Pada saat kalian
kalian cobain, kira-kira ini kayaknya kurangnya di sambalnya deh, ini kayaknya kurangnya di adonannya deh, ini kayaknya kurangnya di bumbu kuningnya deh, ini kayaknya kurangnya di terlalu matang deh, terlalu apa namanya, terlalu, kalau misalnya ayam goreng tuh kalau terlalu kering sepak deh. Nah, lebih ke sana sih Bang Tio. Jadi menurut pandangan gua lebih baik misalnya 10 juta ya kalian disesuaikan aja gitu. Jadi serta-merta R&D itu bukan harus belinya banyak banget, enggak. Misalnya nih, tentu nih misalnya ada 5 nih kayak kompetitor gua nih. Gua harus cobain nih 5-5-nya mana yang kira-kira bisa gue lawan gitu loh. Dari 5 ini pasti ada kelemahannya, pasti ada. Nah, R&D itu bukan hanya rasa ya, yang tadi service ada juga. Service itu pada bagaimana cara kalian misalnya men-serve makanannya, service. Ada namanya after sales. After sales itu pada saat kalian kelar jualan pecel ayam, after sales-nya apa? Misalnya nih, contohnya kalian follow up lagi. Misalnya nih gampangnya deh, kalian punya pecel ayam tapi kalian punya WhatsApp gitu, minta nomor customer-nya, ntar kalian WhatsApp. Selamat malam, Bang Rama, misalnya gitu kan. Kemarin makan di sini ya. Nanti tiga hari lagi datang ya ke tempat kita kasih diskon dan segala macam. Itu namanya after sales. Jadi benar-benar kalian harus mengkerucutkan apa ya? Kalian tuh beda dari yang lain gitu. Research and development tuh bukan hanya ingredients, tapi cara kalian menyampaikan sebuah produk. Bagaimana komunikan kalayak itu menerima message kalian dengan baik dan akhirnya menjadi loyal customer kalian. Kayak gitu sih Bang Tio, kurang lebih. Oke, thank you Bang Bram. Jadi kalau kita berada di dalam skop bisnis kuliner misalnya, nah kita kalau ngomongin R&D itu tidak hanya sebatas bahan pokok dan komposisi dari masakan yang akan kita jual itu seperti apa ya gitu. Kita selain itu kita juga mesti perhatiin service daripada calon kompetitor kita gitu. Kemudian kita ngomongin after sales, kalau after sales tadi itu kira-kira itu follow up gitu, biar kalau nanti ada pelanggan ya udah pelanggannya itu gimana biar caranya dia balik lagi gitu. Jadi bukan hanya dia sekali makan habis itu udah pergi gitu. Kemudian pola komunikasi. Jadi intinya ngomongin R&D itu tidak hanya sebatas ke komposisi-komposisi bahan yang menjadi jualan kita. Gitu kira-kira ya Bang Bram. Nah, kita lanjut lagi ya Bang ya, boleh ya ke pertanyaan berikutnya. Siap. Dari Hendro David Ginola Barus. Nah, halo Bang Bram, mau nanya, kalau bisnis kuliner itu ROI-nya seperti apa Bang? Return of investment-nya seperti apa? Kenceng nggak Bang atau lambat? Gitu. Ini udah langsung kecuan nih. Kemudian selain bisnis kuliner, kira-kira di 2020 pandemi ini ide bisnis yang moncer itu apa ya Bang? Kira-kira Bang Bram? Itu pertanyaan Bang, ada 2. Oh, mana nih? Bentar ya. Ini agak susah ngeliat grup chatnya. Bang Tio bisa diulang lagi. Yang pertama itu ROI ya, ngomong ROI ya? ROI-nya bisnis kuliner itu termasuk cepat atau lambat, Bang? Oke. Jadi gini. Ini pertanyaannya bahaya nih, kayaknya anak-anak ekonomi atau anak-anak duit banget nih. Jadi gini, return of investment itu berat nih kalau saya bisa ngomong gitu. Jadi gini, gampangnya adalah kalau zaman dulu orang tukang pecel lele untuk menjadi sukses itu butuh 10 tahun gitu ya. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, kalian bisa short sampai 5 tahun, kurang lebih gampangnya gitu satu. Habis itu apakah cepat atau lambat tergantung kalian main yang mana. Misalnya ada namanya pebisnis apa istilahnya ya? Kayak kacang goreng gitu. Misalnya nih kemarin zamannya boba, masih ingat ya boba ya? Semua buka boba. Gitu kan. Nah, ada pebisnis kayak gitu. Jadi, wah hari ini gue buka boba nih, lagi rame boba. Besoknya es kepal Milo. Jadi dia ada pebisnis yang mainnya kayak gitu. Yang penting jual cepat, laku cepat. Ada misalnya gitu. Tapi kalau itu nggak ada loyalitas nantinya. Pada saat kalian main boba, misalnya boba nih, udah kita lihat lah 5 bulan lagi deh. Kayak sekarang udah turun kan. Nah, kayak gitu. Nah, Korean bun, ingat nggak? Korean cream cheese garlic bread. Nah, itu aku juga jual tuh waktu itu. Jadi pada saat booming, wadidaw, itu banyak banget yang pesan gitu loh.
Cuman nggak akan bertahan lama. Nah, Hendro ini mau main di bagian yang mana gitu loh. Jadi ada itu apa ya? Aku agak lupa istilahnya. Ada kalau Mankena itu lebih ke engagement, loyalitas customer gitu loh. Kalau lu mau makan enak, datang ke tempat gua gitu. Dan makanan ini bukan lu nggak akan dapet di mana-mana selain di Mankena gitu loh. Jadinya lebih ke sana sih. Jadi kalau return of investment itu apakah cepat atau lambat tergantung produknya bagaimana gitu. Kalau balik lagi ke 4P tadi, kalau place-nya nggak bagus ya ROI-nya lama gitu loh. Cuman kalau apa ya, abang sharing sama teman-teman UMKM juga, biasanya mereka 3 tahun sampai 5 tahun banget di daerah Sleepy. Jadi itu junior abang. Dia sekarang itu sampai William Gozali, sampai datang ke tempat dia. Namanya nasi goreng Sleepy Busri. Gitu. Dia itu lulusan junior abang, lulusannya S1 loh. Lulusan S1, 2 tahun pertama itu dia dorong gerobak, kalian bayangin. Orang tuanya bukan dia nggak punya duit, bukan. Dia anak orang yang cukup, cuma dia berhasil setelah 4 tahun akhirnya dia bisa mengalahkan ada nasi goreng Abjay lah kalau di Jakarta. Aku sebut nama aja ya, nasi goreng Abjay sama nasi goreng Kebon Sirih. Dia udah bisa ngalahin 2 ini. Butuh waktu berapa lama? 4 tahun gitu loh. Dan semua food blogger datang ke tempat dia tanpa dibayar gitu loh. Jadinya memang return of investment itu tergantung produknya. Kalau enak ya paling cepat sih 3 tahun gitu loh. Tapi kalau kalian mau yang kayak tadi, mau main tipe pebisnis apa ya, yang menurut aku ya kayak tadi, misalnya kalau lagi zamannya boba, zamannya kopi, jualan Korean Bun gitu loh. Dan itu ada gitu, ada pemainnya gitu loh. Itu sih. Oh, ada lagi ya. Selain bisnis kuliner apa yang ide bisnis apa nih? Selain bisnis kuliner, apakah Abang punya ide bisnis yang lain? Nah, gini, Abang lama di fashion gitu loh. Maksudnya Abang biasa apa ya? Pengalaman tuh fashion tuh bukan fashion as a designer, bukan, tapi lebih ke fashion business gitu loh. Kenapa menurut Abang milih kuliner? Karena ini sih menurut apa ya? Menurut pandangan orang-orang aja sih. Kuliner itu bisa untung sampai 100% lebih gitu loh. Itu menurut pandangan orang. That's why kenapa Abang mencari partner yang bagus, bukan bagus ya, yang tepat untuk main di kuliner gitu. Kalau misalnya bisnis apa, nah itu kembali ke kreativitas kalian masing-masing. Cara menimbulkan kreativitas adalah belajar, baca, dan ngobrol sama orang-orang yang 3 tingkat di atas kalian. Menurut Abang sih itu akan menambahkan nalar kalian untuk menjadi, "Gue bikin bisnis apa ya?" Gitu sih. Itu sih Bang Tio. Oke Bang Bram. Jadi kalau kita ngomongin ROI itu sangat relatif ya. Ya, tapi kita pastikan kalau yang ngomongin konsep 4P-nya itu harus sudah kuat dulu. Tapi kalau seandainya normal-normal saja 3 sampai 4 tahun ya baru kembali ya modalnya gitu. Nah, saya mau nanya juga nih Bang Bram gitu. Itu kan kalau ngomongin ROI atas bisnis kuliner nih gitu. Kalau kita bandingkan dengan lini bisnis yang lain nih, kuliner sama clothing atau Oke, bisa. kuliner, clothing atau apalagi ya yang lagi cutnya sekarang ya, travel agent deh misalnya gitu kalau nggak ada corona gitu. Ini lebih cepat mana nih Bang kira-kira nih kalau in general? Oke, thank you Bang Tio. Begini, ini pertanyaannya susah sih, Mbak. Akan coba aku jabarkan ya. Kalau kalian suruh milih nih ya, kalau kalian nanya nih, misalnya nih ada orang nih, Bang, lu lebih milih bikin travel agent, clothing ataupun bisnis kuliner? Gue kerucutkan nih ya. Pertama adalah bisnis kuliner. Alasannya apa? Tadi gue udah jelaskan. Yang kedua clothing. Tapi clothingnya bukan jadi gini. Banyak kayak waktu itu Abang share juga lah bikin fashion business. Di brand hijab sama pilih salah satu. Yang pertama, kenapa? Kalau hijab demand-nya banyak gitu karena memang mayoritas Indonesia adalah muslim gitu lah. Kalau cowok, nah cowok itu simple. Lu bikin bajunya gak usah ribet-ribet bakalan laku gitu. Cuman kayak logo di sini ataupun tulisannya yang menarik mungkin. Nah, makanya menurut gua
nah itu tuh kan dibeli kan dong babi panggang. Nah lebih kesini karena cowok tuh nggak suka ngeribet dan biasanya cowok tuh main tone-nya cuma 3-4 hitam, putih, abu, sama biru yang tone-nya agak-agak gelap. Mungkin kalau yang agak terang itu lebih ke putih aja sih. Gitu loh. Nah, cowok itu lebih ke sana pemilihannya. Jadinya kalau cewek, kalau misalnya kalian main baju loose lah cewek, aduh susah. Pertama, cutting-annya. Kalau cewek itu lebih banyak bawel gitu kayak misalnya, aduh nanti perut gue kelihatan nih pakai baju ini belinya dan segala macam. Nah, kayak ke sana lebih bawel kalau cewek. Makanya kalau misalnya ini disesuaikan lagi ya Bang Tio, disesuaikan lagi kalau gue disuruh jabarin lebih baik yang tahu pengalaman gue ya cuma di kuliner dan kalau Legend sorry Bang Tio nggak bisa jawab karena nggak punya pengalaman di sana. Oke, terima kasih Bang Bram. Jadi kalau di antara 3 itu berdasarkan rekomendasi dari Bang Bram itu tetap nomor 1 itu main di kuliner, kemudian yang kedua main di clothing, kemudian yang ketiga untuk travel agent no comment. Tapi untuk teman-teman yang mau main di clothing, udah banyak nih konsep-konsep menarik menurut saya ya. Sekarang udah banyak yang main-main pre-order gitu. Jadi untuk itu lumayan banget tuh untuk ngurangin modal tuh gitu. Jadi kumpulin dulu duit-duitnya baru dibikin produksi gitu. Banyak sih yang kayak gitu ya. Mau ada misalnya jaket Humble Zing atau tas itu nama studios itu bisa murah banget sih itu dia dapat ongkos produksinya. Oke, terima kasih Bang Bram. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Yesi Maranatha Barus. Bang Bram, terima kasih ya untuk sharingnya. Tadi aku sempat mendengar Bang terkait penggunaan salah satu sosial media yaitu Instagram. Nah, kalau nggak salah, postingan Instagram yang terlalu banyak mengandung teks itu akan terkesan boring dan apalagi kalau disertai dengan diskon-diskonnya Bang. Tapi kan untuk sebuah postingan itu butuh kata-kata ya, ataupun penjelasan gambar yang diposting. Nah, trik dalam penggunaan kata-kata yang menarik itu seperti apa, Bang? Tuh. Gimana nih kita mengkombinasikan antara gambar dengan kata-kata, tapi mungkin kata-katanya jangan terlalu banyak, tapi lewat gambar aja dan kata-kata yang minimalis itu pesan dari feed itu tetap tersampaikan, Bang. Kan yang penting itu ya. Kemudian komentar Bang Bram untuk penggunaan hashtag di Instagram itu seperti apa, Bang? Terima kasih. Silakan Bang, dimainkan Bang. Oke nih, Yesi. Jadi, ada gue baca lagi. Nah, gini, kalau nggak salah postingan yang terlalu banyak mengandung teks itu maksudnya di caption ya, bukan di posting, bukan di artwork-nya ya, di feed-nya ya, bukan di teksnya, di caption-nya. Itu membosankan apalagi disertakan dengan diskon-diskonnya. Benar, kalau misalnya mainnya di feed membosankan, itu benar. Cuman kalian balik lagi ke target tadi, kelas A, kelas B, kelas C. Kelas C langsung aja nggak ngerti. Nah, yang tadi gue bilang kelas itu pendekatan lagi. Jadi biar bisa menyesuaikan peluru-peluru yang akan kalian lakukan. Terus, nah yang tadi membosankan benar. Cuman kalau kalian membangunnya soft selling, membangunnya soft selling, pada saat kalian hard selling, diskon, nah itu akan menarik. Gila nih. Contoh Zara ya. Zara itu nggak pernah diskon. Diskonnya itu cuman sekali doang akhir tahun gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitu yang kalian harus bikin gitu. Jadi pada saat kalian bikin diskon, wah nih brandnya siapa nih? Brandnya Yesi misalnya, Yesi Clothing gitu ya. Misalnya Yesi Clothing nih dari kemarin kagak diskon-diskon nih. Padahal maksudnya harganya misalnya 110 gitu kan. Cuma tiba-tiba jadi 130. Nah, hal itu yang akan kalian, wih lagi diskon nih, gue beli ah, kayak gitu loh. Jadinya memang harus kalian bangun engagement-nya gitu loh. Bagaimana cara kalian bercerita tentang produk kalian? Yang pertama baca itu. Kalian harus banyak baca. Kalau kata orang pinter gitu ya, karena
karena abang nggak suka baca gitu ya. Kata orang kita tuh banyak baca bisa nulis. That's why kenapa kalau kita public relations itu harus sering baca biar kosakatanya banyak kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mau pintar nulis ya harus banyak baca kayak gitu. Terus, nah kalau yang gambar disesuaikan aja ya sih sama target audiensnya gitu loh. Kalau misalnya target audiensnya anak-anak kecil atau apa disesuaikan misalnya targetnya itu daerah-daerah yang agak jauh dari kota, misalnya di daerah mana ya? Kalau abang bisa kayak di daerah Tanah Karo lah, misalnya gitu kan jauh dari kota, misalnya kayak gitu kan. Ya udah disesuaikan aja targetnya. Nanti kalian akan bikin membangun sosial medianya itu disesuaikan sama target-target kalian. Kalau kalian mainnya di kota kayak di Medan, Palangkaraya, Surabaya, Jakarta, ya mau main yang bagus, monggo. Mau main yang hard selling, monggo. Itu dibalikin lagi dengan modal yang kalian punya. Gitu. Terus terakhir, ada trik dalam penggunaan kata-kata yang menarik yang tadi ya, rajin baca gitu. Kalau semakin banyak baca, kalian akan semakin bisa nulis gitu. Nah, ada pemilihan lagi, kalian mau bikin pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Dua-duanya bagus gitu. Cuman kalau kalian tanya gitu ya, lebih susah bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Alasannya apa? Karena bahasa Indonesia tuh sukanya mendayu-dayu gitu, yang kosakatanya yang beda banget, yang enak didengar gitu. Kalau kalian kayak contohnya aja kangen sama rindu gitu, sama 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 kan apa ya yang kayak gitu. Nah, gitu. Jadi minimal grammarnya disesuaikan lah gitu kemampuan bahasa Inggris kalian kayak ke sana sih. Dan terakhir penggunaan hashtag juga bagaimana bang? Nah ini abang nggak bisa jawab banyak karena mungkin di sesi 2 nanti pertanyaan ini ya. Cuman sedikit bridging aja kalau hashtag itu setahu abang itu nggak boleh terlalu banyak gitu. Ada yang bikin hashtag tuh ada yang in general, misalnya nih kalian jual baju, ya udah baju Jakarta gitu. Ada yang spesifik. Nah, mungkin pertanyaan Yesi ini lebih tepat nanti ditanya ke sesi 2. Gitu sih Bang Tio. Oke, terima kasih Bang Bram atas penjelasannya. Nah, untuk Kak Yesi nih, untuk praktikalnya nanti dalam menggunakan Instagram sebagai media marketing dalam berusaha, cocok banget untuk mengikuti kembali di sesi kedua ya, karena sesi kedua minggu depan nanti kita langsung belajar bersama Kak Daniel Isabella. Ini memang orang yang terjun langsung ke dalam digital marketing dan social media marketingnya di Gojek gitu. Jadi untuk mengoptimalkan Instagram misalnya Instagram Ads atau mau menjadi bisnis account atau menggunakan tanda tagar atau join community dan sebagainya itu bisa banget untuk diikutin di sesi kedua minggu depan di jam yang sama ya, jam 4 sampai dengan jam 6 sore Sabtu 3 Oktober. Nah, oke Bang Bram, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Dwi Sembiring, Bang. Halo Bang Bram. Halo Bang Bram, terima kasih sharingnya. Mau nanya dong, kalau mau buka usaha itu harus full time atau tidak? Bisa nggak sih Bang dijadiin tambahan sampingan? Itu artinya kita jadi karyawan atau jadi pegawai, on the other hand kita juga punya bisnis gitu. Kemudian cara memantau bisnis biar dapat berjalan dengan baik ketika kita misalnya masih seorang full timer di sebuah perusahaan itu seperti apa Bang? Membagi waktunya itu seperti apa? Kemudian ada lagi nih Bang pertanyaan. Kalau kita memang butuh karyawan yang diperlukan nih, kalau misalnya kita bisnis makanan, kita butuh waiter atau chef. Nah, ini tips untuk mencari pekerja yang pas dan sesuai itu seperti apa nih Bang? Oh, tapi ada lagi nih Bang informasinya nih. Kalau si Kak Dwi Sembiring ini dia udah spesifik ngasih tahu kalau usaha yang mau dia buat itu adalah les baca tulis Bang. Jadi bukan ngomong kulineran ya. Silakan Bang Bram, ilmunya di share-share. Oke, untuk Kak Dwi Sembiring, thank you nih untuk pertanyaannya juga. Dan sekali lagi, untuk teman-teman yang masih stay tune di sini, thank you masih stay di webinar Permata Depok Lenteng Agung. Mungkin
akan jawab agak pahit sih. Cuman ya ini karena sharing ya. Mungkin kalian bisa menerima message gue lebih baik. Mau nanya dong, apakah buka usaha itu harus full time? Bisa nggak dijadikan tambahan sampingan? Yang pertama. Jadi gue ngobrol sama beberapa teman-teman. Kalau kalian sambil bikin usaha tapi punya bikin usaha tapi kerja juga itu namanya agak sedikit maruk. Lebih baik kalian pilih salah satu. Timbang nanti nyokap gue makan apa ya? Tidak apa-apa untuk jadi sampingan. Tapi gini teman-teman, kalau jadi sampingan, effortnya akan lebih gede banget gitu. Dulu gue pernah juga bikin samping-sampingan gitu, cuman akhirnya kerja di kantor gue berantakan, kerja di samping itu punya kafe, bukan kafe ya, warung kopi lah, warkop gitu berantakan, jadinya dua-duanya zonk gitu loh. Makanya pilih salah satu. Tapi ada lagi, kalau kalian, menurut pandangan gue, kalau kalian mau bikin usaha sampingan yang gampang banget, contoh reseller, misalnya gitu. Atau ada temen gue juga gitu, jadi misalnya dia itu kerja di salah satu perusahaan, sampingannya jual ini, headset, reseller headset, dan itu tidak terlalu harus butuh effort. Effortnya nggak wow banget ya, cuman itu yang tadi saya bilang, kalau high risk high return gitu, semakin gede high risk itu bukan hanya budget ya, dari segi tenaga dan segala macam ya, high return-nya akan semakin balance lah kurang lebih kayak gitu. Terus yang tadi ya, kalau misalnya dijadikan tambahan sampingan itu boleh-boleh aja, tapi jangan sampai mengganggu kerja full time-nya. Itu sih. Nanti kalian tidak as a professional person itu kalian nggak terlihat profesionalnya. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus fokus dan harus 3-4 kali tenaganya daripada kerja biasa. Cara memantau bisnis dapat berjalan dengan baik ketika masih bekerja full time pada suatu perusahaan yang tadi, effortnya harus digedein, gitu loh. Tapi karena berdasarkan pengalaman ya, gue nggak terlalu nggak terlalu bisa jawab ini, karena memang gue pun gagal di situ pada saat gue bikin usaha sampingan, gue pun gagal. Tapi ada teman gue yang menjadi bagus, sukses dan usaha sampingannya. Makanya dicarinya yang mudah-mudah aja gitu loh. Jangan yang terlalu yang pakai tenaga banget, yang harus yang harus ada di situ 24 jam gitu istilahnya. Yang mudah-mudah aja cari, pasti ada gitu. And then tips cara mencari pekerja yang pas dan sesuai itu bagaimana sih? Nah, ini sudah saya lakukan juga gitu. Marketing, promotions, purchasing, finance itu hal yang easy peasy. Kalian semua bisa dapat dari googling, dari YouTube dan segala macam. Cuman SDM itu susah gitu. Kalau SDM memang itu harus berdasarkan pengalaman dan ada sense of belonging-nya. Caranya gimana? Ya harus dites. Gitu, teman-teman. Jadi untuk Kak Dwi, caranya itu seperti itu sih. Kalau untuk SDM memang kalau di dunia bisnis itu yang paling susah itu SDM, karena kalian percuma kalian istilahnya kalian cari di Google dan segala macam, kan manusia beda-beda ya. Jadinya pendekatannya juga approach-nya harus beda-beda. Nah, bagaimana cara kalian meng-approach pekerja kalian itu agar bisa menjadi loyal kepada kalian gitu. Kalian harus bisa, ini berdasarkan pengalaman aja ya cerita. Kalian harus bisa, kalau di bisnis saya itu ada 2 tipe. Saya itu angelnya, chefnya itu demon-nya gitu. Jadi yang galak dia, yang baik saya. Jadi mood mereka tuh harus kita mainin, naikin turun agar mereka tidak monoton. Kalau terlalu baik juga bosan. Kalau terlalu baik nanti dia belagu sama kita gitu loh. Bos gue asik kok, santai aja gitu. Kalau kita terlalu galak, nggak ada yang betah. Nah, jadi mood-nya harus dimainin sih gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya ada angel and demon sih, kurang lebih kayak gitu. Oke, Bang Tio. Oke. Terima kasih Bang Bram atas pertanyaan. Jadi sebenarnya apakah bisa banget ya untuk hidup di 2 dunia ya. Kita menjadi full timer di sebuah kantor atau perusahaan, kemudian kita juga di satu sisi memiliki usaha. Cuman memang ada risiko-risiko yang harus kita persiapkan ya kalau kita berada hidup di dalam dunia itu.
Yang pertama, kita pasti akan lebih capek ya. Kita akan lebih capek, kita akan butuh effort, kemudian kendali kita terbatas karena kita tidak bisa memaintain secara intensif ya usaha sampingan kita itu, tapi kita punya beberapa tips juga nih gitu ya. Kita bisa join partner dan sebagainya. Udah dikasih tahu juga nih sama Bang Bram tips-tips dalam memilih SDM yang tepat itu seperti apa ya di dalam usaha kita. Nah, rekomendasi dari Bang Bram juga tadi, kalau memang mau ada usaha sampingan, coba ikut usaha-usaha yang memang cenderung lebih ringan ya, seperti reseller, dropshipper, dan sebagainya. Nih. Nah, Bang Bram, saya juga ada pertanyaan nih jadinya nih, terkait kita hidup di dua dunia nih gitu. Kita bekerja sebagai karyawan dan satu sisi kita juga memiliki usaha nih. Nah, coba dong pandangan Bang Bram terhadap metode franchise itu seperti apa? Gitu. Jadi misalkan kita ini punya modal lah, kita punya modal nih, terus kita anak kantoran, ya udah deh, kenapa nggak franchise aja kan? Itu shortcut banget kan gitu. Misalkan kita franchise kopi kenangan lah, kita nggak perlu melakukan R&D, kita nggak perlu melakukan sosial media, kita nggak perlu melakukan partnership, cuman lempar duit aja, kita sudah dapat usaha plus karyawan, tinggal nunggu passive income kira-kira gitu. Nah, pandangan Bang Bram terhadap bisnis franchise itu seperti apa nih gitu? Atau boleh di-share kenapa Bang Bram dulu kalau waktu bisnis kenapa nggak coba-coba franchise gitu? Kira-kira Bang, seperti itu. Oke, ini kayaknya makin malam makin susah nih pertanyaannya nih. Aduh, pusing juga nih malam-malam. Tapi saya akan coba jawab. Jadi gini Bang Tio, untuk franchise benar, itu enak banget kalau kalian punya uang, fine banget. Jadi ada temen juga, dia kerja di salah satu perusahaan BUMN, kayak Bang Tio ini, dan dia juga, bukan BUMN ya, jadi dia lebih kayak, apa ya, istilahnya, dia kerja lah di perusahaan, oke lah, perusahaan satu perusahaan yang bagus, dan dia mau passive income, caranya adalah ya udah beli franchise, dan itu salah nggak? Nggak salah sama sekali gitu. Kalau kalian punya jadi gini, makanya kalau kalian kerja kantoran, kalian harus pikiran lagi nih, gimana nih caranya gue bisa dapat passive income. Biasanya orang-orang itu beli franchise. Beli franchise-nya gimana? Beli franchise itu nggak, apa ya, kalau kalian punya uang misalnya nih, kopi kenangan anggaplah 100 juta, kalau kalian bisa sanggup, ya udah nanti dia tinggal cariin. Nanti dia sudah akan hitungin nih ROI-nya berapa gitu. Dan kurang lebih ROI-nya akan tepat gitu sih. Dan itu benar-benar kalau punya duit sih nggak masalah sih Bang Tio. Enak banget kalau misalnya punya passive income. Oke Bang Bram. Jadi karena alasan Bang Bram waktu itu nggak kepikiran untuk join franchise itu apa Bang jadinya Bang? Oke, alasannya adalah gini, gua itu bukan nggak mau franchise. Gua itu lebih pengen, gua akan bikin orang mau franchise ke gua gitu. Jadi mindsetnya makanya that's why kenapa pola pikirnya adalah gue sudah punya pola pikir entrepreneurship gitu loh. Jadinya bagaimana caranya? Pertama, alasannya itu. Yang kedua, gue memang mau bikin brand sendiri. That's why kenapa gue full time di sini. Kalau misalnya gue nggak full time di sini, ya mendingan gue franchise gitu. Karena kan gue sudah siapkan tekad dan harkat martabat gue nih untuk menjadi full time gitu loh. Jadinya makanya gue lebih baik create brand sendiri. Dan tadi bisa di-sharing sedikit Bang Tio. Kalau di departemen store itu banyak banget ilmunya, pengetahuannya tentang brand. Gitu. Karena kan tadi yang balik lagi, di brand itu banyak ada jualan lipstick, jualan lingerie yang tadi, jualan pakaian pria, pakaian wanita, dan itu akan menambah wawasan gua gitu untuk menjadi kayaknya bagus deh kalau bikin ini, kayaknya bagus deh bikin ini. That's why gue memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman gue lah istilahnya untuk menjadi entrepreneur. Gitu sih Bang Tio. Oke Bang Bram. Jadi alasan utamanya itu Bang Bram tidak mau franchise itu adalah karena Bang Bram ingin mempunyai bisnis yang
orang akan franchise ke Bang Bram, kira-kira seperti itu ya. Itu visioner banget sih itu. Saya belum pernah mendengar kata-kata itu Bang dalam waktu yang cukup lama. Oke. Nih terima kasih nih teman-teman nih udah pada stay tune terus pada mantengin kita sharing-sharing ilmu dari Bang Bram nih. Tapi untuk kita nge-refresh kembali apa yang sudah jadi materi nih, saya akan mencoba memberikan 2 pertanyaan untuk 2 orang calon pemenang. Hadiahnya itu masing-masing. Oke, ada 2 pertanyaan untuk masing-masing 2 orang calon pemenang. Hadiahnya itu masing-masing pulsa 100. Hadiahnya itu masing-masing pulsa Rp100.000 ya. Jadi kita bikin rules-nya itu untuk teman-teman yang nanti sudah tahu jawabannya, boleh nanti segera chat ke fitur chat ini, Zoom group chat ini, kemudian hidupin videonya, nanti orang yang paling cepat akan kita kasih kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi ketika pertanyaan ini sudah saya state, sudah saya tanyakan, cepat-cepat ketik saya, kemudian hidupin audionya, kita akan kasih kesempatan untuk menjawab. Oke. Nih. Jadi sambil kita recap nih ya materinya lagi teman-teman. Soalnya materinya nggak akan jauh-jauh dari yang sudah pernah di share oleh Bang Bram. Jadi materinya itu seputar branding, target penjualan, STP, segmentation, targeting, dan positioning, kemudian unit selling point, content marketing, dan bisa jadi nanti ada pertanyaannya lewat study case Mankena nanti. Oh iya, sambil teman-teman ya, kalau ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, silakan, kita masih terbuka banget kok untuk teman-teman bertanya, bisa lewat fitur chat atau tinggal nyalain aja audionya dan videonya, nanti kita akan kasih kesempatan untuk bertanya. Ini nggak ada kolekte kan ya? Nggak ada dong. Iya, kirain ada kolekte nih. Oke teman-teman ya, pertanyaan pertama nih, siap-siap dengar. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan chat saya, kemudian hidupin audio dan videonya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama teman-teman. Nih, pertanyaan yang pertama. Ini materinya masih di awal-awal tadi. Yang pertama, perbedaan segmen A, B, dan C dalam dunia bisnis marketing itu apa? Oke teman-teman, itu ya, saya ulangi lagi, perbedaan segmen A, B, dan C itu apa? Silakan. Oh, Stella Ginting, saya. Oke, Stella. Kamu di mana? Coba dihidupin audionya dan videonya. Oke. Halo, tes. Stella, bisa coba bicara? Malu. Halo, Stella. Wah, hilang saudara. Jelas nggak? Mana videonya sih tidak kelihatan ya, kalau suaranya kelihatan. Iya nih, coba ya. Oke, sudah jelas. Ini tidak ada aroma nepotisme ya? Enggak ini. Oh, nggak ada. Malah Oke. Ya, Ya, coba. tahu juga ya benar atau enggak kalau Iya, ada, nanti jawabannya akan dikonfirmasi oleh Bang Bram langsung. Ayo coba silakan dijawab pertanyaannya. bedanya itu mungkin lebih ke pendapatan atau pengeluaran juga tiap bulannya ya. Kalau segmen A itu untuk yang udah lebih dewasa dan gajinya itu sekitar di atas up to 50-an. Kalau yang segmen B itu UMR atasan dikit kayak sekitar 10-an juga. Kalau yang terakhir itu C itu yang di bawah UMR. Bye. Gimana Bang Bram? Silakan ditanggapi. Kalau memang salah aja nggak apa-apa Bang. Enggak, benar. Oke, benar ya. Kurang lebih. Oke.
Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Selamat kepada Stella sudah berhasil menjawab pertanyaan dengan baik dan berhak mendapat hadiahnya. Nanti admin Permata Depok akan berkontak secara pribadi dengan Stella ya. Di follow up terus ya Stella ya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua, teman-teman. Masih sama ya. Kalau nanti pertanyaannya sudah saya sebut, silakan di chat lagi saya, kemudian audio videonya dihidupin. Pertanyaan yang kedua, mudah nih, perbedaan soft selling sama hard selling itu apa sih? Itu ya pertanyaannya. Oh, saya, Bagas, Bang Palangkaraya nih. Waduh, Hendro David Ginola sedikit kelewatan. Yap, benar ya. Kalau kita lihat di fitur chat ini, Bang Bagas ya. Silakan Bang Bagas, dimainkan jawabannya. Soft selling sama hard selling, Bang ya? Betul sekali. Langsung ke contohnya Bang, kalau soft selling itu dia lebih ke cerita, tapi kalau hard selling itu lebih... Sorry Bang Bagas, videonya dihidupin dong biar kita bisa catch up. Nah, yoi. Oke, jadi kalau soft selling itu kan dia lebih ke kayak promosi itu dia lebih ke cerita gitu. Kalau hard selling itu dia ada harga, ada range harganya, misalkan contohnya baju, ada tulisan RP-nya berapa gitu. Itu sih Bang kalau hard selling-nya sama perbedaan hard selling sama soft selling-nya. Yang saya tanggap tadi dari Bang Bram Taginting. Jujur. Silakan Bang Bram, dikomentarin. Hah? Udah benar. Oh, udah benar. Oke, selamat Bang Bagas. Anda berhak mendapat pulsa Rp100.000. Nanti akan dihubungin oleh teman-teman admin Instagramnya Permata Depok ya. Selamat ya Bang ya. Tapi jangan gara-gara dapat 100.000 terus minggu depan gak ikut seminar sesi 2-nya Bang ya. Tetap ikutan ya. Siap. Oke. Kita punya waktu berapa menit lagi, saudara? 5 menit ya. Bang Bram, ini saya masih boleh nanya satu lagi atau kita langsung masuk ke dalam konklusi nih Bang Bram? Boleh lah, tanya satu lagi. Boleh ya, satu tanya biar tenang tidur nih. Kalau pertanyaan saya mungkin cukup umum nih Bang, gitu. Kita dalam memulai bisnis nih, Bang Bram itu selalu nge-step kalau mau memulai bisnis itu mulai dari apa yang kita suka. Kalau kita suka kuliner, ya udah kita usahanya kuliner. Kalau kita sukanya clothing, kita usahanya ya clothing gitu. Nah, tapi di satu sisi kita kan kalau ngomongin bisnis juga kita kan butuh profit nih, kita butuh cuan, kita butuh kontinuitas dan sebagainya. Nah, ini kita menyeimbangkan idealisme dan realistis antara apa yang jadi passion kita dengan prospek profit ke depannya itu seperti apa nih Bang Bram? Gitu. Kan ada orang yang ya udah nggak apa-apa saya tidak suka kopi tapi duitnya dari situ tuh gitu. Jadi dia hajar-hajar aja tuh. Nah kalau dari menurut Bang Bram sendiri itu mengadjustnya itu seperti apa Bang antara passion dengan cuan? Itu Bang, silakan Bang. Mungkin akan gua rangkum sedikit kali. Mungkin lebih tepat gini. Kalau menurut pandangan gua lebih penting awareness dulu atau langsung sales. Ini lebih enak lebih gitu kali ya. Kalau gini, kalau kalian mau jual apapun produknya, kalau kalian pede dan kalian percaya ini bisa menghidupi kalian, go ahead, langsung aja sikat gitu. Jangan takut-takut, jangan keburu besok nanti. Kalau keburu besok moodnya udah kurang gitu loh. Yang pertama adalah gini, kalau kalian punya budget, nah untuk pertama kali memang tidak bisa kita pungkiri adalah budget untuk awareness ini untuk kesadaran ya, brand awareness gitu. Itu lebih tinggi daripada sales. Jadi bentuknya gini nih, kalau misalnya kalian lihat ini adalah sama, ini awareness, ini sales ya. Untuk pertama, bisa gue bilang itu 3 bulan sampai 6 pertama, itu bentuknya gini. Jadi budget salesnya begini, budget brand awareness-nya segini, lalu ini adalah salesnya. Jadi akan naiknya gini, gini ya, untuk pertama. Oke. Nah, yang kedua, kalau kalian sudah melewati fase itu, kalian masuk ke fase yang kedua. Fase kedua adalah budget awareness-nya semakin tinggi, sales-nya semakin berdekat segini. Ya. Nah. Dan akhirnya tahap ketiga, menurut pandangan gue adalah budget awareness kalian segini, sales-nya jadi imbang gitu loh. Nah, kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi memang budget marketing itu biasanya 20% dari modal. Biasanya gitu. Jadi makanya
Makanya tuh kalau misalnya saya bisa ngomong tuh ya begitu. Kalau pertama pasti begini, lu bohong banget nggak bakar duit itu bohong banget gitu. Karena lu harus bakar duit biar brand lu kelihatan, biar salesnya ada. Pada saat awareness tuh naik, bakar duit tuh ya, istilahnya kayak bakar duit tuh lebih ke lu mau bikin endorsement, lu mau main Facebook, dan segala macam tuh. Nanti segini, usahakan kalian akhirnya bisa segini, bisa rata gitu. Pada saat budgetnya 20%, ya dapatnya juga kalau bisa lebih di atas 20%. Rata itu maksudnya di atas 20% ya, begitu. Jadi pada saat kalian 20%, budgetnya sales-nya 30%. Ya. Jadi lama-lama akan begini. Nah, sales-nya akan naik, biaya promosinya akan berkurang. Itu yang bagus sih. Jadi untuk channelnya apa aja, misalnya ya mau menyampingkan gue suka kopi, tapi kayaknya kopi lagi rame, gue buka kopi. Nggak masalah gitu. Balik lagi ke kalian. Kalau kalian PD-nya buka kopi, go ahead gitu. Kalau kalian nggak PD buka kopi, tapi kayak Kak Dwi mau buka yang baca tulis, tadi les ya, go ahead. Apa aja yang menurut kalian bisa cuan gitu, yang menurut kalian kayaknya ini bisa profit deh gitu. Lakuin aja sih sebenarnya. Jadi kalau pun nanti akan punya budget, usahakan punya budget sedikit untuk bakar duit. Bakar duit itu lebih ke marketing tools-nya gitu. Bakarnya di mana? Ada nanti namanya cross promotions, ada yang namanya give with purchase, purchase with purchase. Wah, itu panjang banget gitu. Tapi yang kita sharing di sini adalah basic-nya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Terus, bakal sukses atau enggak? Nah, ini pertanyaan banyak banget nih. Pasti sukses kok. Tunggu waktunya aja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu, Mas. Jadi menurut pandangan gua sih ora et labora ya, bekerja sambil berdoa, berusaha gitu, minta ke Tuhan pasti intinya adalah usaha kalian nggak akan sia-sia sih. Itu sih Bang Tio, karena itu sudah apa ya? Untuk saat ini menurut pandangan gue juga gue masih struggling di dunia bisnis, apalagi pandemi ya. Aduh, bohong deh kalau semua nggak struggling, apalagi kita pengusaha UMKM ya, masih usaha kecil ya gitu. Tapi saya pengen sharing pengalaman saya waktu saya di departemen store dan akhirnya saya convert menjadi entrepreneur. Itu sih Bang Tio. Oke. Jadi ini pertanyaan saya sedikit di counter, jadinya yang penting itu awareness and sales ya Bang Bram ya. Di awalnya ngomongin awareness itu sangat wajar kalau nanti bakar duit, tapi ketika salesnya nanti sudah semakin naik, ya udah mestinya ongkos bakar duitnya ini nggak bertambah-tambah lagi ya. Nah, salah satu media bakar duitnya itulah yang misalnya Instagram, business account, AdSense, dan sebagainya, yang itu juga akan menjadi bagian dari topik kita di sesi kedua minggu depan, gitu kira-kira. Tadi saya mau ngomong apa lagi? Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absen di fitur chat yang ada di bawah ini ya, untuk kepentingan pertanggungjawaban kegiatan ini. Gitu. Terutama untuk Bang Bagas dan Stella yang baru saja memenangi pulsa. Oke, itu Bang ya. Jadi ngomongin awareness dan sales. Oke, udah nih Bang Bram, sudah jam 6 lewat. Apakah kita sudah bisa masuk ke dalam konklusi dari materi yang dibawakan, Bang? Oh iya. Oke. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang masih mengganjal atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa bisa langsung chat di Bang Bram ya. Tadi di slide tadi ada nomor handphonenya, barangkali sudah dicatat, atau bisa di catch up lewat direct message Instagram. Boleh Bang Bram dikasih tahu Instagramnya apa? Bram. Oke, akhirnya thank you teman-teman. Akhirnya saya bisa sharing nih ke teman-teman Permata, karena memang saya percaya sedikit talenta saya ini Tuhan kasih, dan saya biar menjadi berkat buat diri saya dan teman-teman gitu. Jadi kita kalau kata orang timur tuh biar bisa jadi sombar for semua, biar bisa jadi berkat untuk semua gitu sih. Dan kalau kalian mau catch up sama saya, bisa follow di branta.ginting gitu. Nanti saya akan jawab semaksimal saya berdasarkan pengalaman sih. Itu sih paling Bang Tio. Oke, terus boleh dipromosin satu kali lagi Bang, mankenanya itu Bang. Barangkali lokasinya di mana gitu. Barangkali anak-anak
Depok berangkat kan. Oke, paling sekarang ini Mankena lagi saya pindahkan dari Bandung ke Jakarta. Kemungkinan kalau puji Tuhan sih kalau misalnya oke itu awal pertengahan Oktober akan sudah mulai buka atau akhir Oktober karena pandemi gini dan di Jakarta lagi PSBB mungkin bisa mundur. Daerahnya di Shop House Menteng. Nah, itu bisa deh nanti kalian ke sana main-main kita ngobrol-ngobrol. Shop House Menteng, teman-teman. Kalau pada tahu Anomali Coffee Menteng, jalan sedikit lagi. Dari stasiun Cikini juga nggak jauh, dari kedai kopi Gianti juga nggak jauh, dari jalan Surabaya juga nggak jauh. Gitu ya Bang Bram ya? Ya. Oke. Saya coba untuk merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Bang Bram ya, yang kita sama-sama sudah pelajari. Jadi pada intinya ketika kita ngomongin usaha, kita pastikan dulu kita tahu apa yang kita suka. Jadi kalau kita sukanya kuliner, ya udah kalau memang kita kepikiran untuk bisnis, why not gitu. Kita fokus ke kuliner karena sedikit banyak kita akan lebih passionate di usaha itu. Gitu. Di satu sisi kita juga tidak boleh melupakan teori-teori dalam berbisnis ya gitu. Kita juga tidak boleh tidak boleh lupa untuk melakukan riset, development, habis itu kita juga mulai memikirkan siapa sih, menu apa sih yang mau kan saya jual, siapa sih target penjualan saya, di mana saya akan menjualnya. Kemudian ketika kita sudah tahu apa yang menjadi menu kita dan apa yang menjadi brand itu, barulah kita mulai bisa menggunakan media-media untuk mempromosikan dan memasarkan produk kita gitu. Nah, dalam hal ini tadi Bang Bram sudah coba sharing-sharing knowledge-nya lewat media Instagram. Nah, untuk lebih detail dan teknisnya nanti di sesi kedua bersama Kak Daniela Isabella akan dielaborasi lagi nih, lebih teknikal lagi nih gitu medianya. Bahkan bukan hanya Instagram ya, bisa lewat Facebook dan Google dan YouTube dan sebagainya. Kemudian jangan lupakan konsep warm. Konsep warm itu word of mouth. Intinya tuh gimana agar orang itu customer itu percaya sama produk kita, dia suka sama produk kita dan dia tuh nggak hanya sekali tuh belanja di produk kita gitu. Jadi kalau makan di Mankena ya orang tuh nggak sekali, kalau bisa orang tuh berkali-kali. Dan kalau ngomongin misalnya ayam, ya udah ke Mankena, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman yang masih pada takut gitu, aduh kok masih belum pede ya untuk memulai usaha baru gitu. Yang penting fundamentalnya sudah kuat, lini modalnya kita sudah kuat, kita sudah melakukan R&D dengan baik, kita sudah mengkonsepkan semua hal dengan baik, ya udah tinggal terjun, jangan takut. Mental kita diuji nanti di dunia bisnis itu sendiri. Pas kita udah masuk nih, baru kita tahu nih endurance kita ini setinggi apa nih gitu dalam berbisnis. Itu ya kira-kira. Oke teman-teman, demikian nih sudah jam 18:08. Kita minta maaf ya kalau sedikit terlambat tadi acaranya dimulai. Kemudian acaranya juga jadi terlambat sekitar 8-9 menit. Ini teman-teman kalau boleh berkenan bisa dinyalain videonya. Kita mau foto bareng, admin mau ngajak foto bareng nih soalnya. Yuk, boleh ya teman-teman ya. Yuk, teman-teman yang bisa untuk hidupin videonya, boleh dihidupin videonya kalau memang memungkinkan. Ya, terima kasih. Ini admin kenapa gak dihidupin nih? Gimana admin? Udah cukup belum kira-kira? Belum ya? Ya. Ayo Bang Bram.
Mati. Oke. Terima kasih teman-teman sudah selesai dipoto sama admin. Jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali masuk ke dalam sesi 2 bersama Kak Daniela Isabella dari Gojek, bagian digital marketingnya. Acaranya pasti lebih berguna, ilmunya juga pasti lebih banyak, tidak kalah seru dengan hari ini. Buat teman-teman yang sudah punya lini bisnis dan ingin mengetahui gimana cara memaksimalkan dunia sosial media dalam bisnis usahanya, cocok banget untuk mengikuti acara tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa isi absennya ya teman-teman. Ya, terima kasih Bang. Bubur.